Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji UKIN PPG dalam jabatan 2022. Perkenalkan, saya Dwi Widyaningsi, mahasiswa PPG dalam jabatan 2022 kategori 2, Universitas Negeri Yogyakarta. NIM 225 292 99053. Saya mengajar di SMK Negeri 4 Pandeglang, Provinsi Banten. Hari ini, Rabu 14 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran UKIN di kelas 12 dengan materi inverter DC to DC simetris. Mohon saran dan masukan dari Bapak Ibu semua untuk perbaikan pembelajaran berikutnya agar dapat memberikan yang terbaik untuk peserta didik. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Masih semangat? Masih. Masih dong, karena masih pagi ya. Oke, untuk pembelajaran hari ini, silakan disiapkan di atas mejanya ada buku dan juga pulpen. Boleh handphone disiapkan untuk nanti membantu pembelajaran kali ini. Sudah? Sudah. Oke, baik. Silakan ketua kelas memimpin doa. Teman-teman, sebelum belajar alangkah baiknya kita membaca doa. Baca doa mulai. Selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini akan Ibu periksa kehadiran dulu kelas 12 Elektra ya. Ya. Yang tidak sekolah hari ini tadi ada yang izin itu Anissa sakit ya? Ya. Ya, Anissa sakit. Terus Wanda Pradipta izin. Ya. Oke, selanjutnya siapa nih yang tidak sekolah? Ada Igis tanpa keterangan ya? Ya. Oke. Jadi untuk pelajaran hari ini harus harus semangat ya. Jadi kita akan membuat sebuah rangkaian nanti nih kita ya. Oke? Oke, sebelum kita lanjutkan pembelajaran hari ini, Ibu mau memberikan kesempatan. Ada yang mau bertanya dari materi pertemuan sebelumnya? Saya Bu Ilas. Boleh. Bertanya. Bu, saya mau bertanya untuk inverter sumber tegangan ini apa? Ada yang mau mencoba menjawab pertanyaan dari Ilas? Izin menjawab Bu Yunita. Inverter sumber tegangan dengan frekuensi dan tegangan konstan. 2. Inverter sumber tegangan dengan frekuensi dan tegangan keluaran berubah. Ya, betul ya, tadi menurut Yunita dari pertanyaan Ilas. Jadi inverter itu terbagi menjadi dua ya. Ya, jadi ada inverter sumber tegangan dengan konstan, dan juga yang kedua sumber tegangan. Satu lagi apa Yunita? Sumber tegangan dengan frekuensi. Nah, sumber tegangan dengan frekuensi. Frekuensi. Oke, atau sumber tegangan yang berubah. Yang tadi yang pertama konstan, yang kedua berubah. Oke, berikutnya di sini Ibu akan tampilkan media pembelajaran hari ini. Sudah terlihat? Nah, sudah terlihat ya? Ya. Sudah jelas belum? Jelas. Oke, di sini ada rangkaian inverter DC to DC simetris. Jadi pembelajaran kita hari ini DC to DC simetris. Di sini ada kompetensi dasar. Yang pertama, bagian pengetahuannya menerapkan rangkaian inverter DC to DC simetris. Yang bagian keterampilannya yaitu menguji rangkaian inverter DC to DC simetris. Oke, jadi ada IPK-nya. IPK yang pertama bagian pengetahuan yaitu dapat menerapkan penggunaan rangkaian inverter DC to DC simetris. Yang kedua, menganalisis hasil penerapan rangkaian inverter DC to DC simetris. Dan yang keterampilannya nanti kalian dapat membuat rangkaiannya.
yang membuat rangkaian, dan yang kedua dapat menguji rangkaian inverter DC to DC simetris. Oke. Nah, berikutnya di sini Ibu mau bertanya, pernah nggak sih kalian ya berpikir tegangan pada baterai tahu baterai? Tahu. Oke, pada baterai dapat dinaikkan nilai tegangannya. Misalkan nilai tegangannya baterai biasanya yang paling kecil berapa nilainya? 1,5 volt. Bisa dinaikkan tegangannya. Pernah mikir nggak? Kira-kira gimana caranya? Belum pernah. Ya, ada yang pernah mungkin. Ya. Nah, gimana ya caranya? Jadi nilai 1,5 volt DC bisa dinaikkan tegangannya, mungkin jadi 2 volt, jadi 3 volt, ya bahkan lebih dari itu. Nah, ini yang akan kita pelajari hari ini. Jadi menaikkan tegangan DC, ya. Oke, jadi inverter DC to DC. Nah, contohnya di sini ya ada raket nyamuk, ya. Jadi dari sebuah baterai bisa menyalakan raket nyamuk, dan juga dari power bank yang di-charge bisa men-charge. Power bank kan berupa baterai bisa men-charge handphone. Ya, ada yang suka pakai power bank? Suka. Pernah mikir nggak kok bisa sih baterai bisa ngisi baterai lagi gitu? Pernah. Oke, nah ini yang akan kita pelajari hari ini ya. Silakan di sini ada pertanyaan ya. Bagaimana katanya bisa sebuah baterai dapat menambah tegangan pada handphone tadi power bank? Ya, silahkan di scan barcode-nya. Di sini ada video. Silahkan di scan barcode. Kalau tidak ter-scan bisa kalian ketikkan di sini di YouTube. Oke, boleh perwakilan siswa. Enggak ter-scan. Kalau sudah terlihat. Oh, ya. Oke, videonya sudah terlihat. Sudah. Ya, silakan ditonton terlebih dahulu ya. Kemudian kalian rumuskan dari video tersebut, rumuskan masalahnya yang akan kalian ambil untuk pelajaran hari ini ya. Oke, baik. Setelah menonton video dari YouTube tadi yang sudah Ibu berikan, ada yang mau merumuskan masalah untuk pembelajaran kita hari ini? Saya, Bu. Ya, boleh. Ica? Bu, bagaimana tahapan dalam mengubah tegangan DC to DC simetris? Ya, jadi kalau menurut Ica tadi ya, bagaimana katanya tahapannya untuk mengubah tegangan DC to DC simetris? Boleh, itu menurut Ica. Oke, ada lagi yang mau merumuskan masalah untuk pelajaran hari ini? Ajeng, Bu. Oke, boleh aja. Apa yang perlu diperhatikan saat penggunaan rangkaian inverter DC to DC simetri? Ya, jadi menurut Ajeng tadi apa yang perlu diperhatikan ya Iya. untuk membuat rangkaian DC to DC simetris? Oke, boleh ya. Oke. Ya, setelah menonton video tadi sudah dirumuskan masalahnya, silakan kalian boleh baca lewat buku yang sudah ada di belakang, buku penerapan rangkaian elektronika. Bisa juga dari modul yang sudah Ibu berikan ya. Ya, boleh perwakilan kelompok membaca atau mengambil buku yang ada di belakang. Jadi silahkan dibaca modul yang sudah Ibu berikan untuk jadi petunjuk pembelajaran hari ini. Ya, silahkan dibuka modulnya. Oke, selanjutnya sambil kalian membaca modul, Ibu akan jelaskan terlebih dahulu untuk penilaian pembelajaran kita hari ini. Ya, jadi hari ini ada penilaian pengetahuan. Pengetahuan nanti akan Ibu nilai melalui soal esai. Ya, nanti di akhir akan Ibu berikan soal esai. Berikutnya keterampilan. Keterampilan akan Ibu nilai ketika kalian membuat rangkaiannya. Ya.
bagaimana membuat rangkaiannya, apakah mungkin rapi atau belum rapi, ya seperti itu. Kemudian penilaian sikap, ya sikapnya itu kerjasamanya, bertanggung jawabnya, ya jujurnya dalam bekerja kelompok, terus teliti, ya dan juga toleran. Itu yang akan Ibu nilai untuk pembelajaran kita hari ini, ya. Ada yang mau bertanya? Gak ada? Oke, boleh. Berikutnya kita akan membagi kelompok, ya. Kita akan bagi kelompok. Kelompoknya itu maksimal 4 orang atau boleh ada 3 orang, ya itu boleh. Ya, 2 orang juga boleh, diperbolehkan. Silahkan ketua kelompoknya Ibu tentukan terlebih dahulu. Kelompok 1 itu Ajem, kelompok 2 Ilas, kelompok 3 Maria, dan kelompok 4 Dapin. Ya, silakan ketua kelompok memilih anggota kelompoknya. Sama yang ini aja. Oh, boleh. Ya. Berarti anggota kelompoknya yang ada di tempat duduk sini aja ya. Ada yang tidak setuju? Setuju. Setuju semua. Oke, baik. Ya. Selanjutnya, silahkan lakukan diskusi. Kan ini sudah bersama kelompok. Silahkan kalian lakukan diskusi bersama kelompok untuk mencari referensi terkait gambar rangkaian inverter DC to DC. Ya, sebagai contoh, di sini ada Ibu contohkan. Di sini ada scan barcode-nya. Silahkan di-scan perwakilan kelompok. Boleh juga diketikkan di di Google, ya. Nah, kemudian dapat juga kalian mencari referensi lain, ya, melalui buku yang ada di lab tadi, melalui modul juga boleh, ya. Ada yang mau bertanya? Bu, izin bertanya. Bu, tegangan yang digunakan bisa tidak hanya 1,5 volt? Nah, boleh. Hanya 1,5 volt boleh, asalkan nanti dapat berfungsi dengan baik, ya. Di-scan barcode dulu perwakilan kelompok. Silahkan dicari gambar rangkaiannya, boleh dari buku, boleh dari YouTube, ya, boleh dari internet, boleh. Boleh sambil dicari gambar rangkaiannya. Ada yang mau bertanya? Saya, Bu. Boleh. Bu, rangkaian yang kelompok kami buat menggunakan LED 3,2 volt. Ya boleh, menggunakan LED 3,2 volt boleh, atau mau pakai lampu yang 220 volt boleh, asalkan nanti si lampu atau LED-nya itu bisa menyala, ya, bisa nyala dengan menggunakan baterai tadi, baterai yang 1,5 volt tadi itu, gitu ya. Yang penting nanti bisa menaikkan tegangannya. Nanti akan kita ukur pakai multimeter. Oke, ya. Bu, izin bertanya, boleh tidak kalau dari jurnal dan penelitian? Izin menjawab, boleh Ayu, karena sudah terpercaya dan telah melewati penelitian. Ya, betul ya, tadi kata Kania, boleh katanya ya, melalui jurnal atau melalui penelitian, bisa kalian searching di Google Cendekiawan ya, atau di Google Scholar, itu boleh karena sudah melewati penelitian, ya, boleh. Silahkan dilanjutkan mencari referensinya. Selanjutnya ya, fase berikutnya yaitu fase keempat, kita akan mencatat hasilnya. Nah, untuk mencatat hasilnya sebelumnya silakan kalian ambil terlebih dahulu alat dan bahan yang sudah disiapkan. Boleh perwakilan kelompok mengambil alat bahannya.
membagikan terlebih dahulu LKPD-nya ya. Di sini LKPD-nya silakan diisi nama kalian ya. Kemudian di situ silakan kalian catat apa saja yang sudah kalian kerjakan di sini ya. Nah, di LKPD sebelum itu Ibu jelaskan dulu. Di sini ada kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensinya tadi yang sudah Ibu jelaskan di awal ya. Kemudian alat dan bahannya di sini kita pakai solder, bukan solder, penghisap timah, dan juga ada bahan yang sudah kalian tentukan tadi ya. Oke, di sini ada keselamatan kerja. Silahkan dibaca terlebih dahulu. Kemudian langkah kerjanya juga dibaca ya. Jadi kali ini kita akan membuat rangkaian inverter DC to DC simetris ya. Kemudian setelah itu kita akan analisa hasilnya dan juga kalian akan menguji. Jadi rangkaian yang sudah kalian buat nanti akan kalian uji ya menggunakan multimeter, nanti akan diukur tegangan hasilnya. Nah, di sini kalian harus menuliskan komponen apa saja yang akan kalian gunakan untuk rangkaian DC to DC simetris kali ini ya. Kemudian ada gambar. Di situ ada kolom gambar. Silahkan digambar di sini gambar rangkaiannya ya, silahkan bekerja dengan kelompoknya. Kemudian nanti di akhir kalian amati. Jadi hasil pengujiannya menggunakan baterai 1,5 volt dan juga 9 volt kalian uji, kalian ukur pakai multimeter tegangan outputnya dapat berapa ya, dan juga nanti ada kesimpulan dari hasil praktek kalian hari ini. Oke ya, ini udah. Bu, ini bertanya. Ya boleh. Bu, rangkaian inverter DC to DC simetris yang kelompok kami buat menggunakan trafo kaki 6. Ya boleh, pakai trafo kaki 6 itu juga boleh, asalkan nanti bisa menaikkan tegangan DC-nya ya, jadi boleh. Ini transistornya, nah buka dulu kayak gitu. Ini dikasih timah situ ya, dikasih timah dulu sedikit. Langsung ke situ. Dah, udah itu banyak. Olesin ke situ. Nah, bawahin. Keluar. Nempel nggak? Lanjut lagi. Oke, semuanya sudah selesai membuat rangkaiannya? Sudah. Ada yang berhasil? Ada. Oke. Jadi sekarang kita akan melakukan presentasi ya. Ya, jadi kita tentukan dulu kelompok mana yang akan presentasi maju ke depan. Boleh tunjuk tangan. Siapa yang mau presentasi? Boleh kelompok 1 ya? Ya. Yang lain setuju? Setuju. Boleh kelompok 1 silahkan maju ke depan, presentasikan hasil kerja kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok rangkaian DC to DC yang akan dijelaskan oleh Rangkaian inverter DC to DC simetris yang kami buat menggunakan komponen diantaranya trafo kaki 6, dioda 1N4007, LED 1 watt, LPO 24 volt, 470 F, resistor 1K ohm, transistor tip 41C NPN. dan selanjutnya akan di
dapat berfungsi dengan baik dan dapat menyalakan lampu yang memiliki tegangan 3,5 pdc. Dan selanjutnya akan saya jelaskan sendiri. Rangkaian inverter DC to DC simetris dengan input tegangan 1,5 volt DC menghasilkan 2,9 volt DC dan input tegangan 9 volt DC menghasilkan 9,5 volt DC. Oke, coba boleh dicoba dulu rangkaiannya menggunakan baterai. Nah, ini di dulu nih. Masukin. Oke, tunjukkan ke teman-temannya ya. Nyala ya? Ya. Tadi 3 volt DC, berarti ini berapa volt yang ini? 3 volt, karena satu baterai kecil ini nilainya 1,5 volt. Berarti kalau pakai 2 baterai dia 3 volt ya. Ya. Berapa tadi kalau 3 volt kan ya hasilnya? Menghasilkan berapa? 2,9 volt. volt. Oke. Dari kelompok 1 ya presentasinya. Silakan dibuka sesi pertanyaan. Ada Dibuka aja. Silakan gitu. silakan yang ingin bertanya. Saya ingin bertanya, bagaimana cara kerja trafo pada rangkaian tersebut? Izin menjawab. Jika lilitan dari sumber tegangan lebih banyak dari lilitan ke beban, trafo akan menurunkan tegangan. Namun jika lilitan dari sumber tegangan lebih sedikit dari lilitan ke beban, trafo akan menaikkan tegangan. Oke, tadi ya pertanyaan dari Davin, bagaimana katanya sistem kerja trafonya? Ya, tadi menurut Yunita sudah betul jawabannya. Ibu tambahkan ya. Jadi trafo itu semakin banyak lilitannya yang ke beban, maka akan menurunkan tegangan. Kebalikannya, semakin sedikit lilitannya ke beban, maka apa? Kebalikannya kalau menurunkan berarti menaikkan. Jadi semakin sedikit lilitannya akan menaikkan tegangannya. Ya, tadi berarti kelompok 1 semuanya menaikkan atau menurunkan tegangan? Menaikkan tegangan berarti ya. Trafonya berarti lebih sedikit lilitannya ya untuk rangkaian yang sudah kelompok 1 buat. Oke, tepuk tangan untuk presentasi kelompok 1. Silakan ditutup. Cukup sekian dari kami. Oke, baik. Karena presentasi dari kelompok 1 sudah selesai ya, menandakan pembelajaran kita akan selesai ya. Silahkan rangkaian yang sudah kalian buat dikumpulkan di depan, di meja ibu di sini di depan ya, kumpulkan ya, kumpulkan ke depan. Setelah ini silahkan alat-alat yang sudah selesai digunakan silahkan dirapihkan, disimpan lagi ke belakang. Ya, ini silahkan dibawa lagi ke belakang. Ya, untuk menambah nilai pengetahuan kalian, silahkan kerjakan soal isei. Ada 1 soal, silahkan dikerjakan di bagian belakang LKPD-nya, boleh silahkan dikerjakan. Oke, sudah selesai mengerjakan soal isei-nya? Sudah. Silahkan dikumpulkan di depan ya, di sini.
Tadi soal esainya akan Ibu bahas jawabannya, ya, hasil kerja kalian. Jadi di sini soalnya ada gambar rangkaian inverter DC to DC. Ya, jadi kalian harus mencari nilai R2 dan R3-nya dulu, ya, dari rangkaian ini. Ya, setelah diketahui, kemudian kalian mencari nilai periodenya atau T besarnya. Ya, T-nya itu dihasilkan 0,693 R2 plus 2 R3 dikali C1. Jawabannya ada yang sampai situ? Betul? Betul. Coba Ibu tampilkan ya. Nah, ini jawabannya. Jadi dari pertanyaannya tadi, hitunglah nilai frekuensi yang dihasilkan. Jadi frekuensi yang dihasilkannya itu sebesar 21,492 Hz. Ada yang jawabannya sama dengan jawaban yang Ibu punya? Sama. Ada yang berbeda? Ada. Ada. Oke, ya, tidak apa-apa. Kemudian untuk hari ini kita cukupkan. Ada yang mau menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Saya, Bu. Ya, boleh. Kesimpulan hasil pembelajaran hari ini, rangkaian inverter DC to DC simetris merupakan sebuah rangkaian sederhana yang dibuat dengan menggunakan beberapa buah komponen saja. Oke. Terima kasih Ilas telah menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Jadi inverter DC to DC tadi ya, menurut Ilas, jadi dapat menaikkan tegangan, ya, dan juga dapat juga menggandakan tegangan. Ya, contohnya ada yang tahu contoh peralatan elektronikanya? Contohnya misalnya Power bank. ya, contohnya misalnya power bank, terus raket nyamuk, ya, stun gun. Ya, stun gun itu alat penyetrum itu loh. Ya, seperti itu ya, itu contohnya. Untuk inverter DC to DC banyak manfaatnya ya di kehidupan sehari-hari, ya, dapat mempermudah kehidupan manusia. Itu contohnya tadi power bank, ya. Oke. Jadi materi pembelajaran kita selanjutnya yaitu tentang rangkaian buck and boost. Oke. Alhamdulillah kita sudah di penghujung pembelajaran. Kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada semuanya yang sudah bekerja dengan baik, bekerja kelompok dengan penuh tanggung jawab, ya, bekerja sama, jujur, ya, dan juga menyelesaikan pekerjaannya dengan baik. Oke, terima kasih. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Teman-teman, sebelum pulang alangkah baiknya kita membaca doa. Baca doa, mulai. Selesai. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di minggu depan.